Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak asap kebakaran TPA Bagedung, warga sulit bernafas sehingga terpaksa gunakan masker saat keluar rumah. Korsleting listrik, gudang ban dan oli di Tangerang Selatan terbakar. Tidak ada akses jalan lain, warga Cikesal terpaksa gunakan jembatan bambu. Meski zaman sudah semakin modern, namun hingga saat ini masih banyak tradisi yang dilakukan warga di sejumlah daerah. Salah satunya tradisi ngatir. Tradisi ngatir ya ini bertukar bakul berisi makanan. Tradisi dengan warisan turun-temurun warga Cipanas di Kabupaten Lebak. Dalam tradisi ngatir, warga berasal dari 2 kampung yang bersebelahan berdatangan ke sebuah masjid yang berada di salah satu kampung. Warga mengambil hacengan atau makanan yang disimpan dalam bakul yang berisi panggang ayam, nasi, mie, serta makanan ringan lainnya. Makanan kemudian dibagikan dalam satu kelompok yang berjumlah 7 orang. Datangnya warga 2 kampung ini, yaitu Kampung Lurah dan Kampung Babakan Pedes, ke Masjid Jami di Kampung Sukamaju sebagai bentuk silaturahmi dan balasan undangan untuk mengambil hacengan yang disediakan oleh warga kampung di Masjid Jami masing-masing. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu yang diwariskan oleh para leluhur dengan tujuan untuk menjalin erat silaturahmi antara warga. Adat istiadat pada bulan Mauludan namanya ngatir. Kalau bahasa di sini itu ngatir. Itu ngatir sendiri apa sih Pak sebenarnya? Saya cari referensi yang lain, kalau di kamus-kamus memang tidak menemukan bahasa ngatir. Hanya kenyataan pada prakteknya dari kata ngatir itu bisa dibuktikan. Satu kan jadi ngantri, sebelum dibagikan ini kan ngantri, diatur jumlahnya juga kan, diantarkan, jadi ngantri, ngatur, ngantar. Memang karena beberapa kampung saling gitu tukar. Ini ada berapa kampung yang tukar-tukar ini? 3 kampung. Kampung Babakan Pedas, Kampung Lurah, dengan Kampung Sukamaju. Untuk tujuan ngatirnya sendiri apa sih sebenarnya? Yang jelas pertama untuk menyambungkan tali silaturahmi lah. Ya. Tradisi ngatir biasanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada 12 Rabiul Awal atau Maulid Nabi dan 15 bulan Syaban atau Roah. Namun tradisi ngatir saat ini hanya ada di beberapa desa saja, di antaranya Desa Cipayung dan Desa Talagahiang. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Perayaan Maulid Nabi Muhammad identik dengan kegiatan yang meriah, mulai dari membuat berbagai replika, arak-arakan, hingga berbagai tradisi unik lainnya. Tradisi ini pun berdampak positif bagi sejumlah pedagang. Salah satunya pedagang aneka macam kue, seperti yang terlihat di salah satu toko kue yang berada di Jalan Sampai Warung Gunung, Lebak. Sejak memasuki peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad, permintaan berbagai jenis kue kering mengalami peningkatan. Kue yang dibeli beraneka ragam, mulai dari kacang garing, bolu kering, kuping gajah, donat, dan aneka macam kue lainnya. Harganya pun bervariasi mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp115.000, tergantung berat ukuran kue. Kue kering biasanya digunakan sebagai sajian saat kegiatan pada Maulid Nabi digelar. Ini nih buat jamuan Maulid, acara Maulid. Oh gitu. Kenapa sih Pak lebih pilih kue yang udah praktis ini daripada bikin? Soalnya kalau bikin kan kita
satu segi waktu juga kan kita namanya orang sibuk ya, ini praktis bisa dikemas kecil-kecil gitu kan kita, atau ke piring juga praktis gitu lah, namanya kue kering gitu. Bapak berarti sering ya setiap acara Muludat beli kue ya? Iya, cari yang praktis buat jamuan gitu kan. Beli kue apa deh Pak? Ini kacang garing, kue apa itu, pingganya, terus apa itu, gabus itu. Gitu. Menurut pemilik toko, saat ini omset penjualan meningkat hingga 40% dibandingkan hari biasa. Alhamdulillah di bulan Maulid ini penjualan kue meningkat dibanding dengan bulan kemarin. Berapa Bu Kang peningkatan omsetnya? Peningkatan omsetnya kisaran 30-40%. Terus dari jenis kue yang dicari banyak warga itu jenis kue seperti apa sih Kak? Kacang, pilus, kopi gajah, donat. Selain kue, berbagai macam komoditas juga mengalami peningkatan permintaan saat bulan Maulid tiba, di antaranya telur ayam. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ikan mas sinyonya merupakan jenis ikan mas khas Pandeglang. Untuk lebih mengenalkan jenis ikan mas sinyonya, diadakanlah Festival Ikan Mas Sinyonya yang berlangsung di kawasan Mina Argo Wisata Bukit Sinyonya, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Ikan mas sinyonya merupakan jenis ikan kebanggaan Pandeglang. Sejumlah juri tampak sangat teliti saat sedang penilaian. Sejumlah peserta mengaku sangat antusias mengikuti festival ini karena kontes ikan mas sinyonya ini baru pertama kali diadakan di Kabupaten Pandeglang. Para peserta berharap melalui kegiatan ini masyarakat bisa terus melestarikan ikan mas kebanggaan masyarakat Kabupaten Pandeglang ini. Baru pertama kali ya ada perlombaan sinyonya ini? Iya, baru pertama kali. Ada harapan peserta lebih ramai lagi lah, lebih maju. Pandeglang ini soalnya kebanggaan, sinyonya itu kebanggaan Kabupaten Pandeglang. Berarti Bapak salah satu budidaya ikan sinyonya juga di rumah? Iya, saya salah satu budidaya ikan master sinyonya. Melalui kontes sinyonya 2024 ini, diharapkan para pembudidaya ikan yang langka ini bisa terus berkembang. Kontes alhamdulillah ini bukan hanya dari lokal Banjar atau Pandeglang saja, ini seprovinsi Banten itu ada keterwakilan. Ya, dari 4 kabupaten kota ternyata bukan hanya pembudidaya ikan saja yang hadir di sini, tapi para kolektor-kolektor, pecinta-pecinta ikan mas sinyonya juga ikut lomba. Ya, alhamdulillah. Lebih daripada 30 orang, ini keterwakilan dari masing-masing kabupaten kota semuanya ada. Harapan kami ke depan dengan adanya kontes ikan mas sinyonya ini akan menjadikan satu motivasi keseriusan bagi para pembudidaya ikan untuk tetap membudidayakan ikan mas sinyonya, untuk tetap mempertahankan ikan mas sinyonya, dan untuk tetap melestarikan ikan mas sinyonya. Rencananya kegiatan seperti ini akan rutin diadakan setiap tahun. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.